Kemudian masalah kullu bid'atin ini ringan, masalah yang tidak perlu dipanjangkan itu kan, yang biasanya orang yang qasirul faham ya. Jangan ribut, jangan ikut-ikutan sama orang yang suka meributkan. Kullu bid'atin adalah semua bid'ah adalah dhalalah. Jelas kenapa? Semua bid'ah adalah sesat. Cuman yang dimaksud bid'ah itu apa sih? Yang dimaksud bid'ah oleh Rasul itu apa? Ada dalam bab usul fikih ada tahqiqul manat sama tangkihul manat. Yang dimaksud bid'ah itu apa sih yang diinginkan Nabi? Siapa yang tahu keinginan Nabi? Apa yang dimaksud bid'ah itu? Apakah semua yang baru? Itu bid'ah menurut bahasa. Kita perlu bid'ah menurut syar'i itu apa sih? Maka para ulama selalu membuat sebuah definisi. Definisi itu bid'ah apa? Bid'ah itu bukan semua yang tidak pernah dilakukan Nabi itu adalah bid'ah syariah, bukan. Jadi ada definisi, maka ulama faham, cerdas membuat definisi bid'ah. Jadi kalau bid'ah lughawiyah itu terbagi 5. Bid'ah menurut bahasa, sesuatu yang baru, ini ada hukumnya yang wajib, ada hukumnya yang sunnah, ada hukumnya yang makruh, ada hukumnya yang haram, ada hukumnya yang mubah. Bid'ah lughawiyah, bid'ah menurut bahasa, hal yang baru. Tapi kalau bid'ah syariah, bid'ah menurut syariat, kullu dhalalah, semuanya adalah sesat. Lah bid'ah syar'i itu gimana? Ada definisinya. Maka yang berani mengatakan ini bid'ah, tahlilan bid'ah, tawasul bid'ah, tanyakan definisi bid'ah menurut ente apa. Paling bisa ngomong semua yang tidak pernah dilakukan Nabi Muhammad adalah bid'ah. Jangan enak. Ente naik mobil. Lah itu kan yang dimaksud urusan agama, bukan urusan dunia. Mana Nabi ngomong dunia? Coba Nabi ngomong urusan akhirat toh? Kan kullu bid'atin, tidak kullu bid'atin fid dunya atau fil akhirat, tidak ada. Dari mana itu bedakan antara dunia dan akhirat? Perlu definisi. Di sini ada belasan definisi. Dan definisi yang ada bukan definisi yang sering diumbar oleh orang yang pengen membid'ahkan orang lain dengan kalimat yang sederhana. Semua yang tidak pernah dilakukan Nabi adalah bid'ah. Enggak pernah. Itu bukan definisi. Itu reka-reka. Makanya di dalam menjelaskan sesuatu perlu kembali kepada takrif. Apa kata ulama tentang bid'ah yang dimaksud oleh Rasulullah? Saya tidak ngerti. Tapi saya tanya ke ulama, ulama apa kata mereka? Ulama menjelaskan, jadi yang dimaksud bid'ah yang dikatakan dhalalah itu adalah bid'ah ini. Kalau bid'ah menurut bahasa jelas. Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan ada bid'ah yang sunnah. Sesuatu yang baru, lihat pengumpulan mushaf Sayyidina Utsman zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Pembuatan kantor pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Apalagi tarawih Sayyidina Umar adalah secara bahasa adalah bid'ah. Nikmatil bid'atu hadhihi, sampai Sayyidina Umar mengatakan sebaik bid'ah adalah ini, sebaik-baik bid'ah. Loh, kok ada sebaik-baik bid'ah? Sebaik-baik bid'ah. Loh, Sayyidina Umar ngomong ada bid'ah yang baik, ini bagaimana? Apakah Sayyidina Umar tidak pintar lagi? Nah, ini kan kurang ajar. Karena terbatasnya dia dalam memahami, dipikir nggak bisa dibedakan antara bid'ah menurut bahasa dan bid'ah. Sayyidina Umar nikmatil bid'atu, bid'ah secara bahasa, sesuatu hal yang baru yang menarik, ya ini loh, bukan bid'ah syariah. Kalau bid'ah syariah kulluha dhalalah, bid'ah dalam syariat adalah dhalalah semuanya. Lalu bagaimana bid'ah syariah itu? Ulama berbeda pendapat dalam definisi, tapi mirip-mirip semuanya. Di antaranya adalah misalnya thariqatun fid dini, salah satu. Kasih dua definisi, harus punya. Thariqatun fid dini, cara beragama, bukan cara bercocok tanam, bukan ya. Cara beragama, lihat. Nah, ini definisi. Thariqatun fid dini mukhtara'atun, yang dibuat-buat. Cara beragama yang dibuat-buat. Tudhahi syariat, yang menandingi sesuatu yang ada di dalam syariat. Yuqsadu bisuluki 'alaiha, dengan maksud melakukan itu semua. Al-mubalaghatu fi ta'abbudi, berlebihan dalam beragama. Contoh, subuh, salat subuh, pagi-pagi lagi seger, salat subuh kok cuma 2 rakaat. Saya tambah deh, nambah 2. Nah, membuat sesuatu dalam agama yang menyerupai dalam agama, bentuknya sholat.
Tujuannya berlebihan. Apa? Saya kuat, perlu tambah lagi kalau sholat yang keenam. Itu bid'ah yang sesat. Akan tapi jika ada orang melakukan thariq mukhtara'atun, mengada-ada itu adalah apa? Tidak bisa dikembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Tapi kalau bisa dikembalikan kepada Al-Quran dan hadis Nabi, bukan bid'ah lagi, karena bukan mukhtara'atun. Mukhtara'atun itu adalah mengada-ada, dari tidak ada diadakan. Tapi kalau bisa dikembalikan, kalau dikembalikan kepada Nabi bisa. Contoh zikir bareng dan tidak bareng, oh ini bid'ah. Oh itu ada zikir bid'ah, masih bisa guna. No, Nabi nyuruh berzikir kok, dan Nabi tidak membatasi antara bareng-bareng dan sendirian. Kenapa kok zikir jamaah jadi haram sekarang? Tidak pernah dilakukan Nabi. Nabi menyuruh berzikir, Nabi nyuruh membaca solawat. Apakah ada batasan Nabi mengatakan bersolawatlah kau sendiri-sendiri? Ada gitu? Tidak ada. Ulama-ulama kita punya zikir keras bid'ah. Dulu mengeraskan zikir adalah bid'ah, dan terang-terangan membuat tulisan. Dia lupa Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Coba dangkalnya mereka menilai bid'ah. Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala meriwayatkan dalam Sahih Bukhari bahwasanya inna raf'as sauti, sesungguhnya mengangkat suara bidzikri dalam berzikir, idzan sarafu minal maktubati, kalau mereka selesai melakukan salat, kana fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari mau dikatakan bid'ah? Nah ini terus gimana? Seenaknya, karena tidak ada Nabi pernah ngajari semacam ini. Ente hidup pada zaman Nabi. Jadi begitu mudahnya mereka mengatakan bid'ah. Itu ternyata pemecah belah umat. Subhanallah. Umat Islam dari masa ke masa dengan mudahnya, dengan sederhananya ibadah yasinan kok jadi bid'ah, waqian bid'ah, qul huwallahu bid'ah, akhirnya sinetronan saja. Gitu nanti. Waqian jadi bid'ah, yasinan bid'ah. Bagaimana baca yasin? Baca Al-Baqarah kalau kurang panjang, Baqarahan. Tidak ada mengkhususkan ayat. Ada Nabi mengkhususkan dalam Fadailul Quran. Bab Fadail Quran, Imam Bukhari meriwayatkan diperkenankan mengkhususkan Quran. Salah satu istri Nabi mengkhususkan ayat, dibaca berulang-ulang sampai berkali-kali, sehingga diceritakan ada salah satu sahabat Nabi yang mau datang ke rumah istri Nabi, mendengar istri Nabi membaca, pergi ke pasar, balik lagi, itu ayat yang dibaca diulang-ulang. Loh, berarti istri Nabi ahli bid'ah dong. Sudahlah, mohon maaf kalau sudah ketemu orang ahli bid'ah itu jadi kadang-kadang bingung saya itu apa. Memang ada yang jadi bid'ah. Dan memang ada permasalahan berat juga dari kita, wahai ahli iman. Kita sering membawa hadis-hadis yang enggak jelas juga. Tidak hati-hati kita dalam menukil hadis. Sehingga dari sinilah akan dihantam oleh mereka. Maka ayo kita, memang kita bukan bagian yang mengetahui hadis ini dhaif, maudhu. Semuanya kita serahkan pada pakar hadis. Cuman kadang kita tuh terlalu kebablasan, tidak seleksi. Jadi mereka kadang-kadang ada sebagian mereka itu menghantam dari hadis-hadis yang lemah. Akan tapi mereka sudah, kita tahu mereka kepengen dia mencari kesalahan orang lain. Kita tidak tunjuk mereka itu siapa. Ya. Kalau yang merasa tidak, kita tidak menunjuk siapapun. Coba Imam Ghazali itu lihat, orang hebat dahsyat. Kalau menyusun kitab seperti Ihya Ulumuddin, beliau mendatangkan hadis lemah. Memang kita akui beliau mendatangkan hadis lemah. Cuman kapan didatangkan oleh Imam Ghazali hadis lemah itu? Hadis lemah itu istisyhad untuk menambah. Biasa Imam Ghazali datangkan Al-Quran, hadis sahih, dengan permasalahannya masalah riya, hadis sahih, baru ditambah hadis lemah. Jadi bukan yang dijadikan hujah hadis lemahnya, ini bukan. Hujahnya ayat Al-Quran dan hadis yang kuat. Cuman orang yang punya niat busuk merendahkan Ghazali, dan hadis lemah itu pun ternyata tidak disepakati. Malah mentasih hadis itu berat. Enggak. Ada seorang alim besar namanya Ibnu Jauzi, dia punya kitab namanya Maudhu'at, dan dikritiki oleh ulama yang lain, mengumpulkan hadis-hadis palsu. Ternyata apa? Enggak bisa orang seperti itu. Setelah beliau mengumpulkan hadis-hadis palsu, ternyata hadis yang dikatakan palsu ada di kitab Sahih Muslim. Jadi orang mengatakan hadis ini maudhu', ijtihadnya seorang ahli hadis. Orang mengatakan hadis ini sahih, ijtihadnya seorang ahli hadis.
Dan kita sebagai seorang muqallid kalau menemukan hadis sahih menurut hadis, ayo kita ambil dan tidak ada masalah. Ada masalah tarjih, ini babnya lain. Kalau Anda ahlinya di dalam urusan tarjih, kalau bukan serahkan kepada ulama. Jangan sampai kita ribut sini, nggak sholat nanti, nggak ibadah. Orang sudah pada dzikir ribuan kali, kita masih ribut bid'ah atau bukan bid'ah, bid'ah atau bukan bid'ah. Orang sudah sampai kepada Allah, kita masih di meja diskusi belum beres-beres. Ya, ayo kita sederhana, masalah bid'ah adalah masalah entengnya. Kalau mau dijelaskan satu persatu boleh lah, ya, satu persatu. Bahkan kita ingin kepada saudara-saudaraku yang aku cintai, yang biasa membid'ahkan khususnya amalan-amalan kami ini. Amalan kami, amalan Al-Bahjah Group. Ini kalau ada yang bid'ah, datang ke rumah, didiskusikan yang baik, nanti dikasih makan yang enak, nggak ada racunnya. Kalau seandainya kedatangan Anda harus pakai uang, saya kasih duit. Jangan menyebar di kampung-kampung melakukan bid'ah. Kita pengen diskusi yang baik. Ini loh perlunya umat ini, supaya tidak menyebar fitnah sana sini, bid'ah. Pernah kita terjadi dialog dengan salah satu orang tentang menghadiahkan pahala, katanya bid'ah. Dialog dengan satu orang. Semoga Allah mengampuni kami dan mengampuninya. Pada akhir dialog sudah mengakui bahwasanya apa? Itu masalah khilafiyah. Jadi kan nggak perlu membid'ahkan kan. Ternyata di luar pun masih mengatakan itu bid'ah. Sudahlah, itu kaidah Jamal wa Intor. Kisah Jamal wa Intor itu adalah onta biarpun terbang. Jadi orang itu kalau keras kepala, dinasihati nggak bisa, diajak kepada kebenaran tetap susah. Ini kayak berdebat dua orang. Ada onta atau burung onta jauh di atas bukit begitu. Onta atau burung onta? Kata si A, onta. Kata si B, burung onta. Kata si A, onta. Onta ini keras kepala. Kata si B, itu burung onta. Kata si A, onta. Ayo kita deketi. Dideketi gak gede-gede, berarti kan burung onta. Kata si A, tetap burung onta, tetap onta. Kata si B, kecil itu enggak, yuk kita gusah dulu. Digusah terbang. Kata si A yang keras kepala, biarpun terbang tetap onta. Ya gitu loh. Biarpun dikasih dalil kayak apapun tetap nggak mau. Itu musibah di dalam diskusi zaman sekarang ini ya. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Tolong jangan terlalu terpengaruh dengan yang demikian itu. Jangan terlalu dituruti. Kenapa? Bagi yang bukan ahlinya, jika menuruti, maka karena Anda bukan ahlinya, seolah-olah dia berhujjah lebih kuat, maka Anda akan lemah. Lalu Anda tiba-tiba diam-diam mengatakan hebat. Karena kita menemukan, wah mereka hebat dengan dalil-dalilnya. Mereka hebat dengan dalil-dalilnya. Padahal dalilnya tidak sesuai. Makanya jangan mudah terburu-buru. Kalau bukan ahlinya jangan mendebat. Diskusi adalah bagiannya orang yang pernah belajar. Kalau Anda sudahlah, Anda ikut para ulama. Kalau mau bertanya, tanyakan satu persatu. Barangkali yang bertanya punya masalah detail satu. Dalilnya yang katakan bid'ah mana? Nanti kami tunjukkan dalilnya para ulama, bukan dalil saya. Bisa datang satu-satu. Tawassul, tahlil, ini, apa ini. Ada semuanya itu. Dan tidak dibuat-buat dalilnya. Dalil benar. Ada semuanya. Jadi sudah jangan terpengaruh. Intinya, percayakan kepada para ulama. Bahwasanya amal-amalan kita adalah benar. Ada sandarannya dari Nabi SAW.